Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Riyad SHMSI PhD selaku Ketua Penguji saya, dan yang saya hormati Ibu Emi Rosnawati SHMH dan Bapak Abdul Fatah SHMH selaku para dosen penguji pada hari ini. Saya Robitum Maftuh Zakaria, mahasiswa Prodi Hukum dengan NIM 1620401070, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkra. Latar belakang: sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa lembaga peradilan merupakan suatu lembaga penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta mampu menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada praktek dalam menjalankan eksekusi banyak ditemukan upaya perlawanan dari pihak yang kalah atau pihak yang tereksekusi, bahkan disertai kekerasan, ancaman, dan pengerahan massa, sehingga hal tersebut berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak pemohon eksekusi yang telah dimenangkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian rumusan masalah: 1. Apa saja ruang lingkup eksekusi dalam perkara perdata? Kedua, apa faktor yang mempengaruhi suatu putusan dalam perkara perdata tidak dapat dieksekusi? Kemudian landasan teori: 1. Penelitian terdahulu. 2. Putusan pengadilan. 3. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. 4. Perkara perdata. 5. Inkra. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian secara normatif. Pendekatan masalah: menggunakan pendekatan dengan statute approach dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum ya ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. HIR. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekunder merupakan data penunjang sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti informasi yang berkaitan dengan isi penelitian yang dikaji penulis menggunakan buku-buku hukum, beberapa jurnal hukum, dan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi serta sebagai acuan penunjang. Analisis sumber bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang lebih khusus. Kemudian ruang lingkup eksekusi perkara perdata. Eksekusi real dan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi real: pada dasarnya eksekusi real merupakan upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Pelaksanaan eksekusi real tidak terlalu rumit dan prosesnya relatif cepat, sehingga tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang.
Eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang hanya didasarkan pada persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi yang berdasarkan uang prestasi, yang mana dasar hukumnya sangat terbatas. Pelaksanaan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang cenderung tidak mudah serta memerlukan syarat dan tata cara yang tertib dan terperinci. Kemudian faktor tidak dapat dilaksanakannya eksekusi. Yang pertama, tidak ada harta kekayaan yang dapat dieksekusi. Kedua, putusan bersifat deklarator. Ketiga, objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga. Keempat, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya. 5. Perubahan status tanah milik negara. 6 itu objek eksekusi berada di luar negeri. Kemudian penutup. Kesimpulan. 1. Ruang lingkup eksekusi dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu eksekusi real dan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Perbedaannya adalah eksekusi real lebih mudah dan prosesnya relatif cepat, sedangkan eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang cenderung tidak mudah serta memerlukan syarat dan tata tertib untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik dari penggugat maupun tergugat. 2. Dalam pelaksanaan putusan perkara perdata, sering ditemukan permasalahan serta beberapa alasan hukum yang menjadi dasar dinyatakannya eksekusi tidak dapat dilaksanakan, yaitu meliputi tidak adanya harta yang dapat dieksekusi, amar putusan yang bersifat deklarator, objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga, tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, perubahan status tanah menjadi milik negara, serta objek eksekusi berada di luar negeri. Saran pertama, diperlukan adanya undang-undang atau aturan mengenai eksekusi real sebagaimana yang diberlakukan terhadap eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang, karena meskipun eksekusi real bersifat mudah dan sederhana, namun bukan berarti terlepas dari berbagai masalah dalam prakteknya, sehingga perlu diperjelas akan tata cara pelaksanaannya. 2. Mengingat terdapat beberapa hambatan serta permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata, maka diharapkan adanya kesadaran serta ketataan hukum bagi dari pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan dalam proses persidangan untuk menjalankan sebaik-baiknya setiap putusan hakim melalui amar putusannya, karena seharusnya pengadilan dapat menjadi rujukan para pihak dalam mencari keadilan, sehingga harus pula para pihak tunduk dan taat terhadap apapun hasil putusan pengadilan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.